gue penting banget gitu ya kita ngebangun ketahanan pangan mandiri di petani yang real petani gitu ya. Itu sebenarnya pekerjaan yang paling mulia dan cuan semua, bos. Yes. Keberadaan dinasti politik ini mempermudah koordinasi. Karena bagaimanapun ya kaleng mau banyak kayak apapun akan kaleng-kaleng, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jam Istirahat Podcast by Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. And here we go. Gue nggak sendirian. Tentunya gue ditemani oleh narasumber kece. Siapa itu? Giving applause for Mr. Faisal Mansuri. Welcome to our studio, bro. Thank you, bro. Anyway, gue mau nanya dulu nih dari Bro Alvan. Faisal Mansuri. Yeah. Selaku co-founder dari Kampung Konservasi. Iya, balikan gua. Kampung konservasi. Oke, Kampung Konservasi Rimbun. Yes. Sekarang aktivitas kalau boleh tahu apa nih, Bro Alvan? Ya, yang pasti fokus di Rimbun ya. Di Rimbun. Yang jelas kalau dari Rimbun sendiri gue lagi coba untuk gue agak switch ini nih, posisi hari ini. Okay. Sekarang gue fokus di sebagai direktur program dan promosi dari Kampung Konservasi Rimbun. Yang mana dari segi event, dari segi kegiatan-kegiatan dan pengembangan di Rimbun sendiri, ya tadinya kita cuma fokus di restoran, fokus di pertanian dan lain sebagainya. Sekarang mau angkat dan perkuat sisi turismenya. Turismenya, menarik. Jadi ya prinsipnya karena ya gue ngeliat kemarin COVID bikin kita jadi lebih cepat lah ya pertama dalam hal teknologi gitu ya. Adaptif ini ya. Nah cuman gue ngeliat satu sisi cepatnya perkembangan teknologi ini juga menjadi hal-hal yang menurut gue bahaya juga. Dalam tanda kutip buat adik-adik kita, buat teman-teman sebaya kita, bahkan di adik-adik. Kenapa? Karena hampir semua anak kecil mulai dari balita sampai remaja hari ini kan udah kecanduan sama gadget ya, bro. Hampir semua. Bahkan cenderung tanpa pengawasan orang tua. Ya kan? Nah, terlebih mereka nggak bisa sekolah secara offline gitu ya, online terus. Alhasil kan kesempatan atau ruang mereka untuk bereksplorasi di alam terbuka atau enggak sosial secara langsung itu sangat terbatas. Nah, makanya hari ini gue kayaknya ini fokus deh besok Rimbun coba kembangin lagi dalam konteks edutourismnya dan kita ngangkat sisi-sisi heritage-nya juga kearifan lokal buat adik-adik ini gitu. Gitu dan sih. Menarik ya, gue sempat stalking juga Instagramnya Bro Alvan Suri ini ya. Kalau nggak salah lu juga aktif juga ya selain ngembangin Kampung Konservasi Rimbun ini, lu juga aktif juga sebagai pemuda pelopor 2018 ya? Ya, kebetulan waktu itu kita ngebangun Rimbun, terus ya kebetulan ada event pemuda pelopor, saya direkomendasikan dan terpilih lah menjadi salah satu juara di pemuda pelopor nasional bidang sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Luar biasa, giving applause sekali lagi buat Bro Alvan Suri. Anyway, gue mau nanya sama lu nih, bicara tentang konservasi dan juga agroturism dan agrobisnis ya. Gue lihat bahwa akhir-akhir ini kita khususnya di wilayah urban, area urban itu sudah mulai mengalami yang namanya setidaknya ya krisis pangan. Yes. Nah, karena nggak banyak lahan-lahan hijau yang bisa ditanami oleh cabai dan segala macam, sehingga stabilitas harga bahan pokok menjadi salah satu indikator di tiap pasar tuh harganya nggak stabil. Nah, menurut pandangan lu, stabilitas harga bahan pokok di Indonesia perlu nggak sih dengan kita menerapkan urban farming di area menurut gue perlu banget ya sebagai salah satu pelaku yang meskipun dalam skop kecil gitu ya dalam budidaya pertanian gitu. Kan kebetulan gue ada aspek suppliernya juga kita di Rimbun, supply kebutuhan sayuran. Hasil ya saat gue ngelihat permasalahan harga pangan hari ini gitu, yang gue rasakan adalah ya pertama permintaan dan produksi nggak seimbang. Permintaannya tinggi, produksinya belum banyak gitu. Nah sebenarnya seandainya produksinya banyak pun permasalahan terutamanya adalah distribusinya. Nah pertanian hari ini kan kebanyakan di daerah. Yang mana saat memenuhi kebutuhan masyarakat kota ya butuh transportasi, butuh infrastruktur yang memadai gitu. Dan hari ini pun ya bayangkan aja gitu, kita dari pasar Keramat Jati sampai ke pasar Serpong aja itu udah berapa transit kan? Ibaratnya dari petani
tengkulak lah hari ini yang kita lihat memang hari ini menguasai harganya justru ya, terus sampai ke pasar Kramat Jati, sampai ke Serpong aja itu udah ya marginnya udah jauh sampai akhirnya ke kita gitu, ke masyarakat gitu kan. Nah makanya kalau dari Bro Imam tadi menurut gua penting banget gitu ya kita ngebangun ketahanan pangan mandiri di kota kita masing-masing, minimal apa ya buat kebutuhan sehari-hari depan halaman kita coba tanam 10 pohon cabai ya kan, itu kan secara langsung setiap mau masak, petik dan lain sebagainya. Sebenarnya itu meminimalisir tanpa kita sadari gitu, karena yang melihat kebutuhan rata-rata per hari konsumsi masyarakat itu menurut gue udah nggak bisa enggak sih, harus banget ya. Lalu yang kedua juga apa ya secara nggak langsung kan kita menumbuhkan kesadaran ke adik-adik kita ya, ke anak-anak kita bahwa hari ini sebenarnya kekuatan Indonesia, makanya kita sering dijuluki sebagai tanah surga ya sebenarnya itu. Bagaimana sumber daya alam kita yang begitu melimpah tapi hari ini tidak tersentuh sama sekali gitu. Yang mana cenderung ya saat kita diambil orang gitu ya atau dikuasai asing baru kita teriak-teriak. Tapi hari ini yang berlimpah kita abaikan begitu saja gitu. Yang kedua, kalau dalam konteks perkotaan sendiri yang saya lagi konsentrasi dengan kawan-kawan dari Rimbun pun masalah air bersih gitu. Air bersih hari ini akan menjadi isu yang paling krusial di kota-kota menurut saya. Karena bagaimanapun ya jumlah padatnya penduduk, perumahan, ya kan air terkuras terus. Nah makanya menurut saya ya urban farming gitu ya, kesadaran kita terhadap lingkungan, membangun ketahanan pangan yang mandiri itu udah menjadi isu yang krusial hari ini. Menarik ya statement dari Bro Alvan ya tentang ketahanan pangan, selanjutnya adalah tentang krisis air bersih ya. Dan selain itu kalau gue lihat di salah satu artikel yang ada di United Nations bahwa ada 3 krisis yang bakal kita alami. Pertama krisis air, krisis pangan, dan ketiga krisis energi. Itu salah satu masalah yang wajib kita hadapi dan wajib kita antisipasi. Nah, menurut lo nih sebagai anak muda dan juga sebagai pemuda pelopor nasional 2018, tips apa yang bisa lo share ke teman-teman pemuda kita yang ada di Jakarta khususnya, bagaimana kita bisa punya passion sebagai petani muda? Ya menurut gue menurut gue kita harus sadar bahwa cepat atau lambat kita akan menghadapi itu. Jangan sampai nanti kita butuh cabai harus impor dari luar negeri, bahkan dari Cina juga kan, itu ngeri gitu ya. Kalau kita nggak kerjain hari ini. Nah makanya sebenarnya yang pertama adalah ya itu tadi yang ngebangun passion. Yang gue kerjain dengan teman-teman hari ini sebenarnya satu, kita lagi ngerubah stigma negatif terhadap petani gitu. Dalam tanda kutip, petani hari ini kan citranya susah, dekil, terus kasihan lah, selalu kasihan. Padahal ya setelah gue pelajari gitu ya, saat kita konsentrasi sebagai petani yang real petani gitu ya, itu sebenarnya pekerjaan yang paling mulia dan cuan semua, bos. Gitu. Nah tapi nggak tahu kenapa hari ini ya dengan image petani yang seperti itu ya otomatis kita sebagai anak muda apa sih kerennya jadi petani gitu, ya males gitu kan dengan image yang hari ini. Itu pertama, kita harus sama-sama ngerubah stigma petani bahwa petani itu ya pekerjaan yang mulia dan keren banget gitu. Itu satu. Yang kedua ya mulai dari diri lo dulu sih. Kalau ngomongin energi yang sederhana aja, listrik dan lain sebagainya. Kalau ngomongin pangan itu tadi kita bisa mulai dari minimal apa sih gue suka apa sih di rumah, pasti kalau gue cabe, makanya minimal tuh 10 pohon cabe kita taruh. Apalagi kan sekarang juga udah banyak mediumnya ya, bisa secara vertikal juga gitu. Jadi alasan itu sebenarnya kita buat sendiri aja gitu. Makanya tapi kalau lu kembalikan bahwa hari ini adalah, lu bayangkan ya surga yang tersisa di dunia ini adalah Indonesia dan kita tidak memberdayakan apa yang kita punya, ya penyesalan yang akan menjemput kita suatu hari nanti gitu aja. Ngeri. Kalau kita nggak jemput, maka penyesalan yang akan kita nanti. Iya. Dan karena Indonesia salah satu negara yang sangat subur ya. Lu masukin apa aja tanaman bisa tumbuh dengan besar dan sesuai dengan jenis tanaman komoditasnya. Dan gue tertarik ya, gue pengen sedikit flashback melihat lu akhirnya tertarik sama dunia agrobisnis ya. Hal apa sih why pertama lo tertarik buat solve the problem masalah pangan ini tuh, kenapa akhirnya ada nih kampung konservasi? Gue pengen tahu why-nya.
Sederhananya sih kalau ngomongin pangkat, karena kebetulan background keluarga itu di kuliner bro. Resto gitu ya. Basicnya ya. Jadi keluarga kebetulan ayah punya beberapa restoran di Tangerang Selatan gitu ya. Yang kebetulan gue sempet bantu banyak hal di situ, terutama dalam pembelanjaan. Nah pembelanjaan di sini gue ngeliat kok gila ya, fluktuatif harga bahan pokok gak bisa kita tebak gitu. Kadang marginnya terlalu jauh gitu dan suka tiba-tiba. Mungkin ada beberapa yang terukur, tapi kenapa setiap momen puasa, setiap momen tertentu kok harganya bisa menjulang tinggi gitu. Padahal ini udah kita lalui setiap tahun, kok masih selalu terjadi. Nah itulah akhirnya, salah satu yang menurut gue paling penting, paling berpengaruh saat itu adalah faktor distribusi. Makanya pas kemarin Pak Jokowi sangat fokus terhadap infrastruktur, ngebangun jalan untuk mempermudah distribusi bahan pokok dan lain sebagainya, itu penting banget. Karena hari ini banyak daerah yang nggak bisa keakses gitu ya, nggak bisa keakses, dan juga lu bayangkan kalau dengan mobil-mobil kecil mungkin dia harus berapa kali bolak-balik dan cost-nya berapa. Makanya sampai ke customer itu udah pasti harganya mahal. Jadi itu sih, jadi kebetulan ya gue lahir dari keluarga yang memang akrab dengan belanja belanja sayuran gitu ya. Gue ngeliat, wah ini kita yang restoran aja ngap, apalagi masyarakat biasa yang memang dia buat makan sehari-hari, ya itu yang menjadi pertimbangannya. Ya. Tadi lu ngomong distribusi ya, gue sedikit tertarik ngomongin distribusi ya. Ini distribusi erat kaitannya sama supply chain ya. Distribusi itu mungkin nggak cuma infrastruktur aja, tapi warehouse management, inventory management. Betul. Gimana kita bisa ngecek SKU, stock keeping unit. Nah, apakah peran dari warehouse dan segala macam itu juga jadi salah satu indikator sehingga kita bisa tahu? Kan selama ini kita nggak pernah tahu ini barang ini timbul di mana. Ya betul. Bahkan harusnya ya perlu ada satu teknologi khusus kayak Internet of Things di setiap warehouse yang bisa kita ngecek SKU-nya berapa sebenarnya, siapa pemainnya. Monitoring. Iya, buat monitoring itu penting banget sih. Dan apa ya? Ya kalau gue pribadi, ya itulah kenapa hari ini Rimbun hadir di tengah kota gitu. Yang pertama, ya lu mau beli sayur nggak jauh-jauh men. Ya. Lu langsung, kita punya kebun di sana. Lu mau beli, kita sama harga kita harga petani gitu. Kalau misalnya lebih dari harga petani pun, gue jamin harga kita lebih murah dari harga pasar. Itu udah nilai plus. Yang kedua juga kalau bergeser dari pangan sendiri gitu. Ya gue melihat potensi wisata dalam konteks ya orang hari ini kan udah stres dengan kehidupan di perkotaan, butuh alam terbuka. Ya Covid kemarin juga mendorong kita untuk condong memilih tempat yang sirkulasi udara terbuka. Daripada lu lihat berita ke puncak berapa jam tuh, 7 jam lah. Nah kita sediakan itu di tengah kota. Anyway, gue mau nanya sama lu nih. Aduh, nanya apa ya, gue lupa. Enggak. Biasa lu kalau lagi jam istirahat tuh ngapain sih bro? Kalau lu? Jam istirahat ya? Iya. Gue itu apa gitu? Biasanya buka YouTube sih. Itu apaan tuh? Detail dong. Ya minimal ya. Minimal sih berita-berita update. Serius banget ya. Tegang ya. Berita update tau ya. Kadang itu gue setel tapi sambil makan gitu loh. Jadi kayak gak gue tonton juga tapi sambil makan, tapi dengerin ada berita apa hari ini gitu loh. Buat refresh. Selain berita? Paling kalau nggak berita, nggak tahu ya, gue beberapa bulan ini tuh lagi suka sama apa sih itu istilahnya ya? Kartun-kartun Cina bro. Kartun-kartun itu kayak gimana ya? Nah ini gue pas banget nih, siapa tahu ada yang kayak gue kan. Gak tahu kenapa, gue ini jadi kayak Kim Jong-un. Apa sih kalau Jepang itu apa sih namanya? Anime, manga. Cuman kan gitu gue gak terlalu suka ya. Terus pas nonton yang Cina nih kayak temen-temen ini nyebutnya apa gue gak tahu lah. Pokoknya animasi Cina. Tapi dia agak semi 3D gitu. Ceritanya keren-keren banget bro. Cina tuh, waduh gue salut lah. Semi 3D? Semi 3D. Kategorinya kayak gimana tuh? Judulnya aja kali ya? Boleh. Judulnya ada Battle Troop to the Heaven. Itu tentang ya seni bela diri. Terus tentang apa ya, gue suka lah bagaimana Cina itu apa ya, nge-branding negaranya, bulog nilai-nilai budayanya, tapi lewat film animasi gitu. Ngebangun lokal champions. Iya, keren gitu. Dan gue kayak, wah, gokil sih ini keren. Ibaratnya kalau di Indonesia tuh kayak perjuangan seorang pendekar gitu lah kan. Seni bela diri, tapi ini apa ya, gue jadi belajar dinasti dan lain-lain. Terus serius juga kartunnya. Tapi
Menarik nih ngomongin masalah film dan dinasti. Dinasti. Langsung gue masuk nih. Dinasti. Gue lihat ya beberapa wilayah kota, gue masih sebut kota apa, politik dinasti itu menjadi salah satu problem dan masalah untuk dunia perpolitikan di Indonesia. Gimana lu nanggapin hal itu sih? Ya, politik dinasti. Kalau gue ya realistis ya, gue menanggapi realistis ya itu menjadi apa ya? Ya satu sisi nilai plus, satu sisi bumerang. Gue nggak bilang selalu melulu tentang apapun itu negatif. Gue yakin semua hal tuh pasti ada sisi baiknya. Salah satunya dinasti. Dalam konteks nilai yang baik menurut gue keberadaan dinasti politik ini mempermudah koordinasi. Ya kan? Mempermudah koordinasi ya. Tolong jangan dipotong-potong. Karena kan secara nggak langsung ya secara struktural dan emosional kan sudah dekat. Udah paham, ya, udah namanya kenal. dinasti politik. Nah, tapi kan itu tadi secara apa? Secara ya mungkin tanda kutip negatifnya mungkin ya apa ya? Unsur-unsur objektivitasnya juga kita suka pertanyakan lah. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Indonesia di tahun 2045 akan menyambut yang namanya pos bonus demografi dan juga Indonesia emas di 2045. Mungkin nggak sih hal itu terjadi? Padahal di sisi lain Indonesia juga memiliki satu masalah yaitu stunting. Ini isu berat juga nih, stunting nih. Nah, lu gimana melihat fenomena itu bakal terjadi bonus demografi terus juga ada stunting? Jadi kita masuk lagi ke dalam konteks politik. Gue mungkin menanggapi yang bonus demografi ya. Ya sekali lagi gue selalu sampaikan ada baik, ada negatif, ada positif, ada negatif ya. Yang pertama adalah positifnya ya itu menjadi kekuatan besar untuk kita di 2045. It means kurang lebih sekitar 23 tahun lagi ya. Insya Allah, kalau masih hidup ya. 20 tahunan lagi lah ya untuk sampai di 2045. Tapi pertanyaannya adalah orang atau bonus ini ya bisa jadi bumerang juga kalau tidak disertai dengan kualitas manusianya yang mumpuni gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah pemerintah dan masyarakatnya sendiri pun sanggup mengejar yang sisa waktu kita 20 tahunan lagi untuk mendapatkan kualitas manusia yang baik di 2045. Itu yang menurut gue harus kita diskusikan sebenarnya, karena bagaimanapun ya kaleng mau banyak kayak apapun akan kaleng-kaleng bos. Iya nggak sih? Iya. Lu mau apa ya? Lu mau sebanyak apapun, ya tapi kalau kaleng ya kelontang-kelontang aja ya. Lain sama yang memang berisi, wah itu akan. Karena gini ya, gue menanggapi dalam hal yang sebaya deh, Ya gue melihat apa ya, satu sisi ya kalau gue sebagai individu gue melihat gini lah, kalau gue sisi egoisnya mungkin nggak masalah juga, mereka banyak kualitasnya nggak terlalu bagus, toh yang untung gue fokus belajar, gue fokus untuk ya kerja keras dan lain sebagainya, nanti secara daya saing gue lebih unggul gitu. Tapi kan itu untuk kepentingan gue pribadi gitu. Tapi kalau lu berbicara kepentingan bangsa yang lu nggak bisa kendalikan itu sendiri, lu butuh bantuan banyak orang, banyak pihak dan banyak teman-teman, ya kayak apa? Ya itulah akhirnya menjadi hari ini ya gue pun terjun ke politik gitu ya, gue terjun ke politik untuk ngedorong itu, meningkatkan kualitas manusia, kualitas diri kita dan teman-teman gitu, supaya ya lo punya teman berjuang bersama. Bagaimana lo menanggapi anak-anak muda sekarang yang cenderung apatis melihat politik tuh like or dislike, politik tuh nggak bisa objektif, politik tuh susah buat freedom of speech, politik tuh bla 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 bla, udah gue kan nggak mau politik deh, gue mendingan pakai jalur independen aja di komunitas segala macam, dan akhirnya bisa go ahead kayak Kang Emil. Nah, menurut lo gimana? Gue sih nggak bisa menyalahkan 100% dalam fenomena ini, karena gue pribadi pun melihat figur-figur yang muncul ke depan ini juga tidak menawarkan sesuatu yang menarik gitu. Karena ya sekali lagi gue juga nggak bisa nge-blame mereka, lu kenapa nggak peduli, kenapa nggak apatis dan lain sebagainya. Gue nggak bisa tiba-tiba kayak gitu, karena gue pun pernah di posisi mereka. Dalam konteks oke, gue fokus di profesional aja, toh akan lebih jelas, gue bisa ngebantu karyawan gue, lingkungan gue dan sekitar cukup gitu. Tapi kan nyatanya ya setelah kita bergerak, butuh sumber daya yang lebih besar, butuh kekuatan yang lebih besar gitu ya untuk bisa
ya mengadministrasi kesejahteraan dan mengatasi ketimpangan yang ada di Indonesia gitu. Nah, makanya ya gue pribadi nggak bisa menyalahkan, tapi ya sangat disayangkan. Karena bagaimanapun kalau kita kembali lagi kepada sejarah Indonesia, hampir semua momentum besar Indonesia ini digerakkan oleh anak-anak muda. Yang mana itu gerakan politik menurut gue gitu. Dalam hal ya kita setiap tahun memperingati Sumpah Pemuda gitu ya. Itu udah jadi simbol gitu bahwa keterlibatan anak muda hari ini penting. Lalu yang kedua, karena kebetulan saya lahir dari keluarga besar Muhammadiyah juga, ya figur dari Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat saya, wah ini gila nih orang gitu lah, gila dalam tanda kutip positif ya. Bagaimana saat itu Ahmad Dahlan muda gitu ya bisa mentransformasi anak-anak daerah menjadi kaum terpelajar gitu. Oh, itu merinding saya kalau baca sejarah beliau. Sampai akhirnya Muhammadiyah bisa sebesar ini. Dan ya kita udah nggak perlu dipertanyakan apa yang diberikan Muhammadiyah kepada Indonesia hari ini gitu. Dan itu dimulai oleh gerakan anak muda gitu. Makanya menurut gue kalau anak muda hari ini masih apatis, ya sangat disayangkan karena ya ruang-ruang politik yang tersedia ini akan diisi orang-orang yang menurut gue kurang bertanggung jawab aja sih. Yang sayang itu aja. Sekali kita berikan giving applause yang meriah untuk Ahmad Sori. Ini jam istirahat tapi serius banget tuh ya. Cocokin dia anggota Dewan DPR RI. Amin. Waduh, amin. Doa ya Pak. DPR RI kan karena kita perlu keterwakilan kan dari anak muda buat terjun di parlemen. Saya izin dulu sama fasilitator BSN. Satu lagi nih. Gue mau nanya lagi nih ke lu nih bro, Alfanzuri. Tadi kan gue udah nanya tentang anak muda yang apatis. Terus lu gimana nih melihat fenomena anak muda tuh yang gampang dikit-dikit self healing, self reward dan segala macem, biar nggak overthinking dan segala macem. Gue ngeliat kayaknya Gen Z ke bawah ini in my perspective ya, agak lembek gitu. Nggak bisa jadi generasi yang problem solver. Nah, bisa nggak sih kita ngubah paradigma karakter mereka ini yang biasa udah jadi mungkin sandwich generation dan segala macam buat lebih tough dan juga ayo jadi generasi yang problem solver, kasih solusi nggak cuma mengkritik aja dan juga bicara healing. Gimana lu lihat fenomena itu bro? Kalau gue sih apa ya, gue mungkin biasa diskusikan itu dengan teman-teman tentang daya tarung anak sekarang. Oke, daya tarung. Maksudnya dalam tanda kutip yang lo maksud tadi mungkin ya gue nggak semua ya, nggak semua. Tapi banyak beberapa teman-teman yang gue temui gitu hampir kehilangan daya tarung mereka gitu. Dalam hal ya tadi mentalitas gampang nyerah, gampang stres, ya work life balance penting lah ya. tapi hari ini kan kita melihat fenomenanya, lu kerja baru sebulan udah cabut misalnya, itu kan dalam konteks gue punya karyawan yang memang lahiran 2001 gitu ya, yang anjir ini ya secara karakter mentalitas mereka berbeda gitu. Nah kalau ditarik kenapanya gitu ya, gue melihat mungkin ya salah satunya tadi perkembangan teknologi yang begitu pesat. Gue menganalogikan gini lah, mungkin era kita sama Gen Z yang hari ini untuk cara mendapatkan sesuatunya berbeda. Nah itu menurut gue sedikit ya mungkin ya berpengaruh juga terhadap mentalitas mereka untuk melakukan sesuatu, karena ya mereka terbiasa dapat apa yang mereka mau cepat, ya akhirnya ya itu kan mental itu kan dibangun. Betul. Dan tapi satu sisi gue ngeliat plusnya adalah percepatan mereka ini membuat hal-hal yang rumit jadi sederhana juga Bang. Gen Z. Iya, gue melihat itu luar biasanya gitu ya. Contoh case yang lu lihat. Kayak misalnya deh, kayak kita ini sederhananya zaman kita kuliah tuh masih ngerasain yang namanya lu ngedata, misalnya ngundang peserta pakai undangan gitu ya, manual dan lain-lain. Terus kalau dipikir-pikir anak sekarang mana mau disuruh kayak gitu, capek bos, udah ada Google Form. Nah, mereka kan ya gue pun akhirnya kan kita transisi lah ya, kita menyesuaikan. Kalau mereka lahir udah ada itulah. Nah akhirnya mereka udah langsung adaptasi dan ya lebih cepat menyelesaikan masalah. Itu positifnya gitu ya, dibandingkan apalagi generasi ayah-ayah kita gitu ya, gaptek dan lain gitu kan, ya mereka jauh lebih cepat menyelesaikan masalah sebenarnya. Cuma pertanyaannya adalah ya hidup ini, ya ngebangun bangsa ini kan kalau dianggap lari kayak maraton gitu.
kita butuh lari panjang, butuh nafas panjang gitu. Nah kalau sprint mungkin mereka menang, tapi kalau untuk maraton belum tentu. Itu. Gue punya challenge buat lo. Apa tuh? Kita punya this or that. Motor custom atau Vespa? Motor custom. Bertani atau beternak? Bertani. Agrobisnis atau agrowisata? Agrowisata. Aeroponik atau hidroponik? Hidroponik. Budik damber atau ternak kolam? Ternak kolam. Taman nasional atau kebun binatang? Taman nasional. Paling penting, DPRD atau DPR RI? Ketawa dong. Saya mulai dari DPRD. Wih, bijak sekali. Itu. Terus, ini yang paling terakhir dan paling penting. Tadi kenapa lu agak lama tuh bagian DPRD atau DPR RI? Itu hampir 5 detik lebih loh, say. Kenapa tuh bro? Ya, kenapa agak lebih? Karena gini, Mak. Iya. Kalau ngomongin secara tingkatan, semakin tinggi, gue semakin bisa banyak bantu orang. Oke, semakin tinggi semakin Tapi kan sekali lagi gitu ya, pertanyaannya kapasitas gue hari ini di mana? Terakhir, closing statement. Terakhir terus. Dia terakhir terus. Lu udah 3 kali loh terakhir. Pertanyaan terakhir ini ngeri sebenarnya. Oke, terakhir ya, simpel aja ya, make it short ya. Bro, jadi closing statement lu buat semua anak muda, khususnya wilayah DKI Jakarta yang nonton di podcast Jam Istirahat ini, kira-kira apa tentang dunia perpolitikan dan juga bagaimana lu tetap konsisten untuk terus sustain ngebuat karya lu, ngasih solusi, ngasih social impact dan segala macem. Oke. Please. Ya mungkin sederhananya buat gue, tadi kalau ngomongin kita tetap punya nilai dan prinsip. Saat lu masuk politik, identiknya lu akan kehilangan idealisme. Tapi buat gue hari ini, semakin dalam gue masuk politik, idealisme gue juga akan semakin tumbuh gitu. Semakin tumbuh, semakin besar, dan yang artinya ya semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan. Dan pesan gue buat anak-anak muda di Indonesia, khusus, ayo sama-sama kita rehabilitasi nama baik anak muda ya. Rehabilitasi. Karena anak muda hari ini bukan bisa nongkrong-nongkrong doang. Kita justru yang terlihat cuma nongkrong ngopi, ya kita dari tempat-tempat warung sekalipun bisa mendiskusikan hal-hal besar sebenarnya gitu. Lalu juga kita rehabilitasi nama baik politik ya. Nama baik politik ya hari ini harus kita tolak. Ya kita harus tolak juga untuk menyerahkan politik kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya maka itu gue nggak bisa sendiri, Imam nggak bisa sendiri. Yang namanya anak muda ya semua kita anak muda Indonesia harus yang menjaga, mencintai negara ini sampai kapanpun. Goals of the day by Faisal Fansuri. Sekali lagi, gue selaku host dan juga podcaster Jam Istirahat mengucapkan terima kasih kepada Bro Alfansuri yang telah meluangkan waktunya. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya menarik di Jam Istirahat Podcast. And stay goodbye, have a good day.